Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, silakan kalian mengisi link absen pada WhatsApp atau Google Form yang telah disediakan Ibu Guru BK. Setelah itu, kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Selesai. Nah, pada pertemuan kedua ini masih tetap sama ya. Kita akan masih tetap membahas bab 1, yaitu tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Tujuan pembelajaran pada materi hari ini yaitu setelah mempelajari materi ini, Ibu berharap kalian mampu mensyukuri kedudukan, fungsi, dan arti penting Pancasila. Yang kedua, kalian dapat menghargai arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang ketiga, kalian dapat mengetahui dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Dan yang terakhir, kalian dapat mengetahui dan melakukan sebagai perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam segi kehidupan. Nah, untuk yang pertama, kita akan membahas tentang kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila. Kita yang pertama akan membahas tentang Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara itu apa sih? Dasar negara berarti kita umpamakan terdiri dari dua kata, yaitu dasar dengan negara. Dasar dari sebuah negara. Kita umpamakan membangun suatu bangunan, dasar bangunan. Berarti dasar itu adalah yang paling ada di bawah, fondasi. Jadi, Pancasila itu merupakan fondasi dari sebuah negara atau dasar dari suatu negara atau landasan dari suatu negara. Sehingga kita apabila merubah suatu fondasi tersebut atau dasar negara tersebut, secara otomatis seluruh tatanan dan aturan yang ada di suatu negara tersebut juga harus berubah. Itu pengertian Pancasila sebagai dasar negara. Jadi Pancasila itu dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Pancasila menjadi norma dasar atau kaidah negara yang fundamental atau yang paling penting. Hal tersebut tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang bunyinya, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini penempatan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dikukuhkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 dalam sidang PPKI. Kalian masih ingat kan? Sidang PPKI isinya apa? Ada 3 poin yang sudah kita pelajari di kelas 7. Ketika kita mempelajari tentang perumusan Pancasila, mulai dari sidang pertama BPUPKI, sidang kedua BPUPKI, sampai BPUPKI itu kenapa kok dibubarkan, kemudian dibentuk lagi PPKI sampai Indonesia merdeka. Selanjutnya, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara juga ditegaskan dalam Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968 dan tersusun secara hierarkis dan piramidal. Artinya adalah tiap sila dari Pancasila memiliki hubungan yang saling mengikat dan menjiwai satu sama lain sehingga tidak dapat dipisahkan. Jadi, pada Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968 ini disebutkan kalau antara sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima dari sila Pancasila itu semua saling berhubungan dan mengikat.
tidak dapat dilepaskan atau tidak dapat dipisahkan. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan membahas sampai Pancasila sebagai dasar negara saja. Ibu akan membuka 2 sesi tanya jawab di grup WA ataupun Classroom, terserah. 1 kali sesi ada 3 pertanyaan. Silahkan kalian kalau misalnya kurang jelas bertanya di grup. Untuk penjelasan pertemuan hari ini mungkin Ibu cukup sekian. Jadi Pancasila sebagai dasar negara itu adalah Pancasila itu adalah dasar, sumber dari segala sumber hukum. Jadi yang paling utama itu adalah Pancasila. Jadi semua peraturan yang ada di Indonesia itu harus sesuai dengan Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Nah, sekarang Ibu akhiri dulu. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Ibu akan membuka sesi tanya jawab di line WA maupun line Classroom. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.